Shalom, puji nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita kasih salam dulu kiri kanan saudara. Ya. Kita akan menyembah Tuhan yang benar. Silakan duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Yesus, kasih setiamu Engkau kudus Tuhan. Kados, yang
Mari cepat saudara bangkit berdiri. Ada yang akan datang, yang telah ada, yang ada, yang akan datang, yang telah ada, yang telah yang ada, yang akan datang, yang telah ada, yang ada, yang akan datang. Haleluya, kami sembah Kau Tuhan. Kami puji namamu, Yesus Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Kami menyembahmu Bapa. Kami sembah Engkau Tuhan. Engkau layak dipuji, layak disembah. Engkau layak Tuhan, layak disembah. Kami menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Yesus, kami sembah Engkau, kami puji namamu, Yesus. Haleluya, kami sembah Kau, kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar di dalamku, selama-lamanya. Yesus terbesar, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar.
Tetapi aku, kepada kasih setiamu, aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Ya Tuhan, kami berkumpul dalam ibadah hari ini untuk memuliakan nama-Mu. Nyatakanlah kasih dan kebenaran-Mu atas setiap kami yang hadir. Kami tabiskan ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Yesus ajaib. Ya, kita menari bersama-sama. Haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Katakan Yesus ajaib. Kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Amin. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sekali lagi tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesusku, Yesusku ajaib bagiku. Yesusku, Yesusku ajaib bagiku. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan ajaiblah ragamu. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya.
Silakan duduk jemaat Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Engkau sungguh indah Tuhan. Ya sungguh indah Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku, Dia cinta daku, dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, tuangkan tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, yang mulia, tuangkan tanganku,
Haleluya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Katakan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Haleluya. Rabasyahabaram. Rabasyahabaram. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur buat pagi ini, buat kemurahan-Mu, buat kesehatan, buat kehadiran-Mu Roh Kudus. Sekarang Kau berfirman kepada kami, urapi hamba-Mu, urapi setiap pribadi kami. Karena huruf mematikan, tetapi Roh Kudus yang menghidupkannya. Di dalam nama Yesus Kristus, yang siap menerima firman Tuhan, katakan, amin, amin. Shalom, puji Tuhan. Kami sapa juga saudara-saudara kita yang ada di Zoom, shalom. Saya percaya firman Tuhan itu adalah iya dan amin. Karena kita tahu bahwa perbuatan Tuhan itu ajaib bagi kita semuanya. Haleluya. Teman-teman ini habis Natalan di Hotel Rindra, para penari, para tim profetik semua kecapean, saudara. Karena melayani Tuhan, saya percaya upahnya tidak akan sia-sia. Haleluya. Saudara, tema bulan ini kita adalah chosen by the King. Dipilih oleh Raja.
Ini penting bagi kita. Kita harus memahami bahwa kita ini dipilih oleh raja. Saudara, kalau dipilih oleh presiden, saudara akan merasa bangga. Dipilih menjadi perwakilan duta besar di Amerika. Pasti orang yang dipilih akan sibuk mempersiapkan dirinya. Akan merasa bangga menjadi duta perwakilan negara Indonesia yang ditugaskan di Amerika. Mungkin di beberapa negara. Nah saudaraku, gereja Tuhan bukan dipilih oleh pemerintahan dunia, tetapi pemerintahan kerajaan sorga. Kita ini sebagai orang pilihan, dipilih oleh raja sendiri, menjadi duta besar kerajaan surga. Ambasador, perwakilan kerajaan. Makanya roh adalah to be representative of Christ kingdom. Menjadi perwakilan Kristus di dalam dunia ini. Saudara harus bangga jadi orang Kristen. Saudara harus bangga jadi hamba Tuhan. Saudara harus bangga menjadi duta besar kerajaannya. Yang setuju katakan amin. Duta besar, saudara. Saudara wakil, saudara. Kalau saudara jadi wakil presiden, bangga enggak? Pasti bangga. Kita menjadi wakilnya raja di atas segala raja. Tuhan Yesus, Raja Sorga ini memilih kita menjadi wakil-wakilnya di dunia ini. Makanya GBI Rock adalah visinya kita menjadi wakil Kristus yang menjadikan orang mau ketemu dengan Kristus, cukup ketemu dengan saudara. Orang mau menerima kasih Kristus, cukup ketemu dengan gerejanya. Orang mau terima keselamatan Tuhan Yesus, cukup ketemu dengan saudara. Karena saudara adalah wakil-wakilnya. Amin. Kita dipilih, diurapi. Luar biasa sebetulnya. Sebetulnya hak istimewa. Kita menjadi duta besar kerajaan Allah yang bersifat kekal. Kekal loh saudara. Betapa bangganya kita ini. Betapa bahagianya. Betapa kita berharga di mata Tuhan. Karena kita menjadi duta besar kerajaan. Makanya sukacita Tuhan biarlah memenuhi kita senang. Karena kita wakil Kristus. Nah, saudara, kita baca di dalam 1 Petrus 1 ayat 2. Ini temanya. Terima kasih Pak Anas buat monitornya, bisa dilihat. Thank you. Nah saudaraku, bahwa di dalam 1 Petrus 1 ayat 2, yaitu orang-orang yang dipilih saudara, sesuai dengan rencana Allah. Dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapak kita. Jadi Bapak memilih kita, punya plan, punya rancangan, punya tujuan. Untuk apa tujuannya? Sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan dikuduskan oleh Roh. Rohnya di sini Roh besar, saudara. Saudara dikuduskan oleh Roh Kudus. Memang saudara sudah menerima percikan darah Kristus.
Saudara telah ditahirkan oleh darah Kristus. Tapi proses pengudusan dikuduskan dari hari ke hari oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan terus tinggal di dalam kita dan Roh Kudus inilah yang akan menguduskan kita dari hari ke hari. Kalau kita perhatikan saudara, kalau kita ketika mulai mau melenceng, Roh Kudus mengingatkan kita. Kalau kita terlalu banyak baca gadget, Roh Kudus mengingatkan, sudah stop gadgetnya. Sekarang waktunya kamu baca Alkitab. Sekarang waktunya kamu berdoa. Roh Kudus ini yang menguduskan. Kalau saudara mulai taat dengan ini, maka kekudusan mulai menguasai kita. Hati nurani itu Tuhan bicara di hati nurani. Kalau saudara mau berbuat salah, pasti Roh Kudus tegur. Misalkan, sudah lagi mau pertemuan, ada janji sama orang. Teman-teman sudah nelpon di jalan. Pak Benyamin di mana ini? Oh, sudah dekat sih. Pasti Roh Kudus kalau saya sudah dekat tapi masih di jauh, Roh Kudus akan berbicara ke saya. Kenapa kamu berdusta? Barang siapa setia dengan perkara kecil, Tuhan akan percayakan dengan perkara yang besar. Masalah kecil saja saudara tidak jujur, nggak bisa dipercaya dengan perkara besar. Nah, Roh Kudus ini mengingatkan, menguduskan terus hidup kita. Kita bertobat, mulai fair. Pak Ben, di mana ini? Saya masih di dalam Tanjung Bunga ini. Macet atau bagaimana? Jujur. Belajar pengudusan diri. Nah, saudaraku, dipilih. Di dalam terjemahan lain saya membaca, kata dipilih ini artinya dipisahkan. Dipisahkan. Kalau barang dipilih, itu diambil. Kalau ibu-ibu yang mau nanak nasi, biasanya dia waktu menyuci, ada kelihatan batu, batunya dipilih, diambil, dipisahkan. Betul? Gereja, kita ini dipisahkan dari dunia ini. Dipisahkan dari cara hidupnya, dipisahkan dari cara berbicaranya, dipisahkan dari cara ibadahnya. Semua kita diperlakukan spesial. Nanti kita akan lihat bahwa orang pilihan yang mau dipakai Tuhan itu diperlakukan spesial oleh Raja. Karena Bapa punya tujuan. Punya tujuan. Tujuannya apa? Di situ dikatakan supaya taat kepada siapa? Kepada Yesus Kristus. Tujuannya supaya taat kepada Yesus Kristus. Jadi Roh Kudus selalu mengingatkan. Kalau kita tidak taat, kita diingatkan. Kita mulai diingatkan. Saya masih diingatkan. Saya hamba Tuhan belum sempurna. Saya masih diingatkan. Roh Kudus mengingatkan supaya kita taat.
Karena ketaatan. Pertama, kepada ketetapan Tuhan. Itu memang ada 3 ya. Ketetapan, lalu peraturan. Ketetapan, peraturan itu nggak bisa dirubah. Ketetapan tidak bisa dirubah. Peraturan nggak berubah. Perintah masing-masing orang diperintah tugasnya oleh Tuhan. Belum tentu sama saudara dengan saya. Tidak semua saudara diperintah suruh khotbah. Tidak semua saudara supaya jadi penari. Tapi kalau saudara dipilih jadi penari, narilah untuk Tuhan. Itu taat. Kalau saudara dipilih jadi pemain musik, main musiklah untuk Tuhan. Itulah ketaatan. Kalau saudara dipilih menjadi asyir, lakukan. Karena waktu saudara memberi salam kepada jemaat, ada impartasi hidup Kristus mengalir kepada jemaat. Orang itu diberkati. Jangan kecilkan. Karena jabatan di mata Tuhan itu sama, yang penting taatnya. Seperti tubuh kita berbeda-beda. Ada yang jadi kepala, ada yang jadi mata, ada jadi telinga, ada jadi kaki, ada jadi tangan. Semua melengkapi dalam kesatuan untuk mentaati Kristus. Nah, kalau bisa, taati ini. Jadi, ketetapan Tuhan nggak bisa dirubah. Ketetapannya apa? Ketetapan Tuhan. Saudara kalau malam itu waktunya tidur, tidurlah. Supaya tubuh Tuhan itu sehat. Jangan mengubah malam jadi siang, siang jadi malam. Itu ketetapan Tuhan, nggak bisa dirubah saudara. Kalau saudara merubah pola hidup saudara dengan ketetapan Tuhan, tubuhnya rusak saudara. Makanya orang akhir zaman umurnya lebih pendek. Orang zaman dulu bisa 120 tahun. Sekarang ya 80 sudah jalan. Kenapa? Melawan ketetapan. Jam istirahat saudara harus istirahat. Jam bekerja saudara harus bekerja. Jangan mengubah pola hidup. Karena itu ketetapan Tuhan. Waktu Tuhan berkata, jadilah siang dan jadilah malam. Maka hal itu terjadi. Ada haleluya. Amin. Peraturan. 10 perintah Tuhan adalah peraturan. Peraturan-peraturan di dalam firman Tuhan jangan dirubah. Jangan berzina, kasihilah Tuhan Allahmu. Jangan mencuri, jangan membunuh. Itu peraturan. Tetapi perintah. Ada yang diperintah jadi Rasul Paulus untuk tidak menikah karena Kristus. Tapi kalau saudara tidak dapat panggilan jadi Rasul Paulus, saudara paksa jadi Rasul Paulus, tidak menikah, saudara akan terbakar hangus. Taat kepada Tuhan. Saya ini dulu mengalami pembaruan lahir baru itu melalui persekutuan doa. Kak Yeremia Rim, penginjil almarhum, Daniel Alexander, teman-teman tubuh Kristus, Pak Petrus Hadi, Pak Petrus Agung, itu dulu di Semarang sama-sama persekutuan tumbuh. Nah,
Oden ini mau enggak menikah pakai cincin. Saya tegur, sorry ya, tujuannya apa Anda pakai cincin? Supaya mereka tahu bahwa saya sudah menikah dengan Kristus. Saya mau jadi Rasul Paulus. Saya bilang, jangan begitu. Akhirnya semua pada menikah, saudara. Saya juga punya misi karena idola banget sama Rasul Paulus, saudara. Kitab yang dikirim oleh Rasul Paulus itu, menjadi satu favorit dalam hidup saya. Saya juga ngambil keputusan untuk tidak menikah. Tapi saya tidak pasang cincin. Bedanya cuma itu. Karena saya pikir pasang cincin, orang pasti image-nya saya sudah punya istri secara jasmani. Tapi saya belajar taat. Ternyata itu bukan perintah. Itu keinginan ambisi saya untuk tidak menikah. Dan saya masih ingat waktu saya mengembalakan di kota Jember, Betani Jember. Hari Minggu saya habis khotbah. Selesai jam 9 gini. Selesai jam 11. Habis makan siang, baring-baring di tempat tidur. Waktu baring-baring, Tuhan berbicara, memberi perintah kepada saya. Benyamin, kamu harus menikah. Saya ngomong, ya jadilah pada kami. Siap, saya bilang. Kalau saya harus menikah, jadilah. Lalu hari Senin, kita ada evaluasi, para diaken kumpul. Kasih tahu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Tuhan perintahkan saya suruh menikah. Mereka senang kalau gembalanya punya istri supaya bisa mengembalakan lebih baik lagi begitu ya. Saya masih ingat Pak Pardian namanya. Pak Pardian langsung tanya, Pak Benyamin, mau menikah dengan siapa? Saya belum tahu. Tapi Tuhan sudah suruh. Saya suruh menikah. Begitu saja. Taat. Seminggu kemudian, ada noni cantik datang. Mau melamar jadi WL ya nih. Mau jadi song leader, saudara. Dia datang di sekretariat. Dan ini, kata Adam, inilah tulang dari tulangku. Tubuh dari tubuhku, gitu kira-kira ya. Waktu ketemu noni, kita mau konseling pengarahan untuk melayani. Sebagusnya memang pelayan Tuhan itu harus dikonseling dulu. Diarahkan. Saudara bukan melayani gereja, saudara bukan melayani manusia, gereja organisasi, tapi saudara sedang melayani Kristus Yesus Tuhan. Ada amin? Melayani Kristus supaya saudara tidak asal melayani, asal-asal melayani, tidak sepenuh hati untuk Tuhan. Tiba-tiba ada pewahyuan dari surga. Tanya sama noni ini. Menanyakan lucu ya. Baru kenal langsung ditanya, nih kamu sudah punya pacar belum? Dia heran. Om, panggil saya om loh. Panggil saya om. Loh, om kok tanyanya itu? Iya. Terus saya ngomong, apakah kamu, Roh Kudus ini yang dorong, mau jadi istri pendeta? Langsung mukanya,
Merah padam sih. Nggak bisa jawab dia. Dia tertunduk, bingung dia mau apa. Ini mau konseling kok jadi begini ya. Saya bilang, nih kalau kamu nggak mau ya kamu goyang kepala aja. Gelengkan kepala. Kalau kamu mau ya manggut. Manggut saudara. Bener nih, iya. Tak doain tumpang tangan. Bus, dilawat Tuhan, dia nangis. Habis nangis dia jadi konseling, pulang dia. Pada waktu dia pulang sampai di rumah, besoknya dia telepon. Om, maaf ya Om. Manggilnya Om. Om, mohon maaf Om. Bulan depan saya mau dilamar Om. Oh ya sudah. Enggak apa nih. Pikir saya, kan saya belum punya niat hati untuk menikah sih, jadi santai gitu loh. Jadi enak saja gitu ya. Tapi yang bujang-bujang jangan ikut-ikut saya ya. Kalau enggak ada pewahyuan khusus dari Tuhan, bisa malah petaka saudara. Nanti setiap wanita dilamar, istrinya bisa seperti Salomo nanti 1000 saudara. Waktu itu, dia masih kuliah. Aneh. Dia telepon pagi, siang, malam telepon. 1 hari 3 kali telepon. Cuma kalimatnya apa? Minta maaf. Saya bilang, nih sudah dimaafkan, enggak apa-apa. Kalau Tuhan enggak menghendaki, enggak usah, enggak apa-apa. Telepon terus. Akhirnya Tuhan bicara ke saya. Coba tanya, dia hatinya sudah berpaut dengan kamu. Gara-gara kamu tumpang tangan ke dia. Hati-hati, jangan di sembarang tumpang tangan nih hamba Tuhan. Nah saudaraku, ya apa yang terjadi? Akhirnya saya tanya, nih sebetulnya hatimu sudah berpaut dengan saya. Iya Om, setiap saya habis nelpon, saya disuruh telepon lagi minta maaf. Suruh telepon minta maaf, saya tidak bisa tenang hidupnya. Saya sudah tahu Tuhan yang menghendaki. Lalu, nih malam minggu saya mau apel. Pendeta apel, saudara. Saya masih ingat, diaken yang nganter, saudara. Diakennya itu cinta sekali sama saya. Saya antar Pak Ben, karena diakennya senang sekali. Kalau pendetanya menikah. Jadi dia cepat-cepat, kalau pendetanya cepat menikah, cepat pelayanan lebih baik gitu loh. Pak Pardian ini antar. Dia tunggu di mobil, dia jadi supir. Saudara. Padahal mobil-mobilnya dia, saya tidak punya mobil. Mobilnya dia. Antar, ketemu Noni di rumah. Shalom. Nah, pendeta kan biasa pakai shalom toh. Terus ada Noni, terus saya suruh masuk. Biasa orang Jawa habis masuk duduk, Noni keluarkan teh manis tanpa diorder. Kan begitu ya orang Jawa itu. Dia waktu siapin teh manis di belakang, maminya keluar, saudara. Saya kenalkan tante, nama saya Benjamin, gini-gini. Oh ya duduk nah ya. Diajak ngobrol sama calon mertua. Diintegrasi sama calon mertua. Kamu kerjanya apa ya? Tante saya pendeta. Oh pendeta. Maaf ya, Noni masih kuliah. Jangan diganggu. Langsung saya pulang aja deh. Begitu Noni muncul bawa minuman. Nih aku pamit pulang ya. Loh kenapa cepat-cepat? Nanti cerita di telepon. Saya pamit pulang. Nah ini Pak Pardian yang ngantar. Loh apel kok cepat sekali? Nanti cerita di sekretariat. Dan
sampai di sekretariat. Dia sudah nelpon, sudah. Dulu belum terlalu handphonenya. Kita pakai telepon rumah, jadi tunggu sampai di rumah baru ditelepon. Saya ngomong, kenapa mamimu tidak setuju kamu dapat pendeta? Jadi kita tidak bisa jalan. Nah, Noni sudah hatinya berpaut. Tidak apa-apa, kita jalan sembunyi-sembunyi. Dia ngajari saya sudah. Yang penting kita. Oh, kalau cinta sudah melekat begini nih. Saya bilang, nih saya hamba Tuhan. Hei anak-anak, hormati ayah ibumu. Amin. Orang tua tidak setuju, jangan nabrak terus. Saudara. Saya bilang, nih, tidak. Kita selesai sampai di sini. Tapi dia tetap setia jadi jemaat, saudara. Untung dia tidak hilang, saudara. Tetap jadi jemaat. Dan saya belajar di sini. Jadi dia ke gereja, gini. Saya biasa saja. Saya memang belum punya apa ya. Belum jatuh cinta, belum merasa tertarik dengan dia. Jadi netral banget gitu loh. Taat dengan perintah Tuhan. Itu lebih mudah. Saudara yang belum punya pacar atau belum punya pasangan hidup, jangan jatuh cinta dulu baru tanya Tuhan. Sulit saudara. Tanya Tuhan dulu sebelum jatuh cinta. Yang setuju katakan amin. Kalau sudah jatuh cinta, suruh taat sama Tuhan, sulit saudara. Untung anak-anak saya itu taat loh. Anak-anak saya, Pak doa Pak, apakah ini dari Tuhan? Dia datang dibawa, aduh, kayaknya bukan dari Tuhan. Coba kamu berdoa. Tuhan bicara ke kamu. Iya Pak, ternyata bukan. Loh, belajar saudara. Belajar taat. Karena perintah Tuhan itu masing-masing. Seorang hamba Tuhan, saya bilang, tidak bisa melanggar perintah Tuhan. Itu peraturan Tuhan. Hei anak-anak, hormati ayah ibumu. Supaya panjang umur, supaya diberkati, supaya kamu bahagia. Yang setuju katakan amin. Hormati ayah ibumu, itu kunci saudara. Kalau saudara tidak menghormati mertuamu, tidak menghormati orang tuamu, jangan harap engkau bahagia. Para pengusaha Kristen setelah diinterogasi di beberapa tanya, bagaimana Bapak bisa sukses? Cuma satu, menghormati ayah ibunya. Kalau kita memperlakukan ayah ibu kita sebagai raja, maka berkat kerajaan kita terima. Tapi kalau kita memperlakukan orang tua kita sebagai pembantu rumah tanggamu, maka nasibmu seperti pembantu rumah tangga. Yang setuju katakan amin. Oh aminnya sedikit sekali. Wah ini perintah berat. Perintah dengan ketetapan, dengan peraturan itu beda. Peraturan itu tidak bisa dilanggar, saudara. Peraturan berlaku semua warga kerajaan Allah. Semua ambasador, semua berlaku. Jangan berzina, jangan membunuh. Itu peraturan-peraturan Tuhan. Tidak boleh dilanggar. Hormati ayah ibumu. Seperti engkau menghormati Tuhan. Tidak boleh dilanggar. Maka engkau akan bahagia. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Selesai, putus cinta di batas kota ceritanya. Pak Alek telepon saya, saudara. Setelah 1 bulan kemudian Pak Alek telepon. Wah, nomornya Pak Alek ini. Ini Pak Alek ini. Pak Alek kan kalau nelpon, Shalom, ini Alek. Ya Pak Alek, gimana? Kamu saya tarik dari Jember kembali ke Surabaya.
Kamu pegang GBI Betani Lebak Arum 2, nomor 29. Saya gembala di sana. Sebelum ditugaskan di sini. Pamit saudara. Saya pamiti jemaat. Karena jemaat belum terlalu banyak ya. Sekitar begini-beginilah masih. Saya pamit, saya mau dipindah ke Surabaya. Saya pamit ke maminya dia. Waktu saya pamit ke maminya, saya bilang, tante, tugas saya sudah selesai, saya akan kembali ke Surabaya. Mohon maaf sekali lagi kalau sempat mengganggu Noni. Lalu dia berubah, saudara. Enggak, maksud tante tuh gini loh. Jangan salah, dia bilang. Oh, kenapa tante? Tergantung Noni loh. Oh, iya. Hari ini tante, saya bilang, saya melamar Noni untuk menjadi istriku satu-satunya dalam hidupku. Singkat ceritanya, 1 tahun kemudian kami menikah. Karena saya ngomong sama Noni, nih saya pendeta ya, kalau sudah menikah sama pendeta enggak boleh cerai. Kalau kamu menceraikan saya enggak bisa khotbah. Saya bilang nanti, saya enggak bisa melayani. Kamu berpikir berdoalah 1 tahun ini. Kamu berdoa, kalau memang dari Tuhan, kamu menikah jadi. Kalau enggak, kembalilah sama pacar-pacarmu. Sama orang yang kamu sukai. Saya ngomong begitu, saudara. Saya ngomong, saya sangat takut, saudara. Kalau saya salah pilih. Saya ngomong, tapi saya tunggu kamu. Sampai 1 tahun nih. Akhirnya sampai 1 tahun dia berkata, saya enggak bisa lari. Saya berusaha pergi. Hatiku enggak bisa, saudara. Jadilah seperti ini sekarang, saudara. Haleluya. Taat akan perintah. Perintah Tuhan tidak sama. Ada amin? Tidak sama. Saudara jangan ikut perintahnya orang lain. Perintah Tuhan tidak sama. Tapi peraturan, ketetapan sama untuk semua anak Tuhan. Karena itu saudara, supaya kita bisa taat kepada Yesus Kristus, menerima percikan darahnya, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin berlimpah atas kamu. Makin berlimpah atas kamu. Ketika mulai taat, Tuhan mau bekerja sama. Setelah kita taat, Tuhan pakai hidup kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Dipakai sebagai tangan Tuhan. Dipakai sebagai wakil Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu. Ada amin. Kita hidup untuk menggenapi firman-Nya. Tuhan hidup di dalam kita. Allah bersama kita. Kristus ada di dalam kita. Makanya kita menjadi wakil Kristus. Supaya orang bisa menerima impartasi hidup Kristus lewat hidup kita. Sena in the heart. Ini pemain keyboardnya masih baru pertama, saudara.
Jadi masih belum nyambung dengan saya. Tidak apa-apa Pak Daud. Saya percaya nanti juga bisa bersama, bersatu. Haleluya. Amin. Karena pemain-pemain yang lain ada yang ada urusan keluar kota, ada yang kecapean, ya habis KKR di Hotel Claro kemarin ya. Saya sangat bangga bisa jadi berkat pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Para penari ini keren saudara. Nggak capek loh, masih bisa nari. Padahal penari itu waduh, latihan juga bergerak. Waktu hari hanya juga. Tuhan memberkati kalian ini semua. Ada beberapa yang KO juga. Elias capek. Ya, tapi enggak sakit puji Tuhan. Ya, kita bersuka cita. Bagaimana kita melakukan dalam tujuan Tuhan. Nah, setelah itu baru Tuhan pakai. Saudara masih ingat? Di dalam Alkitab mengatakan Injil Lukas pasal 1 ayat 34-37. Kita tidak tahu bagaimana Maria dipersiapkan, diproses oleh Tuhan. Bagaimana Maria sudah taat sejak belum malaikat menyatakan diri. Karena begitu Tuhan ketemu menyatakan diri kepada Maria. Apa jawabnya di sini? Lukas 1 ayat 34. Kata Maria kepada malaikat itu. Maria, malaikat Tuhan datang. Maria, kamu akan punya anak yang dari Tuhan. Bagaimana saya bisa? Katanya kepadanya, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Kok bisa punya anak? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu disebut Kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet anakmu itu ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang setuju katakan amin. Hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Tuhan. Hamba-hamba Kristus. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Taatilah perintah-perintahnya. Yang setuju katakan amin. Maria menantang kemustahilan, bagaimana mungkin aku belum bersuami bisa punya anak. Malaikat itu berkata, Roh Kudus akan turun untuk menaungi kamu. Anak itu akan disebut yang kudus. Jawab Maria, jadilah pada kami hambamu yang tidak berguna ini. Orang yang sudah dipersiapkan, diperintah selalu taat. Ada haleluya. Saya percaya, saudara datang beribadah di tempat ini buah ketaatan saudara. Yang setuju katakan amin. Nah, saya tahu Roh Kudus pasti bicara ke saudara, datang Miko pergi ibadah di sana, betul? Tubuhnya kita, aduh capek tahu, aduh jam istirahat, hari Senin kan kami kerja, ini hari Minggu mau tidur-tidur bangun-bangun siang, GBI Rock NTP ibadahnya pagi lagi. Betul tidak? Roh Kudus dorong saudara, ayo ibadah. Buah ketaatan. Ada hasil yang Tuhan berikan pada kita. Ada amin. Ketaatan menantang kemustahil. Yang mustahil
Tidak ada yang mustahil orang yang mau taat. Percaya saja, disuruh apa saja, percaya saja seperti Abraham. Waktu Abraham dipanggil keluar dari Ur Kasdim ke negeri yang akan ditunjukkan. Tetapi Abraham pergi dengan keluarganya. Rawe-rawe rantas, malang-malang putih. Kalau Tuhan tiba-tiba mewahyukan dalam hidupmu, jadilah hamba Tuhan full timer seperti Benyamin. Jangan keraskan hatimu. Yang setuju katakan amin. Yang amin cuma satu kayaknya. Saya sebagai hamba Tuhan full time. Saya bergumul dengan Tuhan. Saya ini dulu kan seorang desainer. Saya desainer rumah-rumah mewah. Saya waktu itu di Jawa itu sering terjadi kerusuhan. Sehingga ada rumah orang-orang kaya. Ruang rahasia bawah tanah. Saya adalah salah satu desainernya. Saya membangun rumah bawah tanah, tapi rahasia. Cara masuknya ke ruangan bawah tanah. Cara apabila lampu mati, listrik padam kalau terjadi kerusuhan. Supaya orang yang di dalam basement tetap hidup. Saya dikaruniakan Tuhan untuk mendesain ini. Sehingga gambarnya desainnya saja satu mobil. Itu kemurahan Tuhan. Saya mendesain kolam renang, kalau sudah sekarang kan sudah wajar ya. Kalau kolam renang di lantai 2, di lantai 3. Zaman dulu orang masih belum teknologi secanggih sekarang. Saya desain kolam renang di lantai 2. Ruang bawah tanah, ruang rahasia. Yang pertama membangun adalah seorang pengusaha emas. Kerajinan emas. Dia sangat kaya. Jadi kalau kerusuhan, dia sembunyi. Takut emasnya juga dirampok. Jadi bengkernya itu isinya emas batangan di situ. Dan untuk menyelamatkan orang itu. Dan bagaimana memasuki rumah itu? Tidak semudah itu saudara. Semua pakai trik. Nah kebetulan sering baca bukunya Koping Ho dulu. Jadi bagaimana penyinaran itu bisa masuk. Tetap terang udaranya, tetap segar sirkulasinya. Di ruang bawah tanah. Dan pada waktu itulah, saya masih ingat, saya berdiri di lantai 3. Karena saya tidak pernah cita-cita jadi pendeta, saudara. Memang kami satu keluarga terima Tuhan. Karena papa saya ketemu Tuhan di lapangan Banteng. Dengan hamba Tuhan T.L. Osborne. Itu awal membuat kami satu keluarga terima Tuhan. Tetapi saya mau jadi hamba Tuhan. Full time, tidak ada. Saya mau jadinya pengusaha yang diberkati supaya saya bisa bangun gereja. Saya memberkati gereja. Dan memang saya lakukan beberapa gereja yang saya bangun. Ada yang pure uang pribadi saya. Ada, tapi gereja sederhana. Tapi ada yang cuma desainnya saja. Nah saudara, waktu saya berdiri di lantai 3, saya kan banyak order. Jadi saya pikirannya itu jalan terus. Saudara. Mendesain pola ruangan yang orang masuk dalam ruangan kagum. Oh, keren banget ruangan ini. Masuk ruangan di sini. Jadi saya banyak berpikir. Kalau orang dulu bilang menghayal. Seolah-olah gedung ini belum jadi, seolah-olah sudah.
Seolah-olah saya jalan masuk di dalam ruangan itu. Saya bisa seperti itu, saudara. Di bawah pemikiran seperti itu. Saya sedang memikirkan suatu pola. Tiba-tiba ada suara Tuhan berbicara dari langit, dari atas. Suaranya sangat berwibawa. Dan itu luar biasa. Berkata, Benyamin, Benyamin. Saya takut. Ada kuasa. Saya tahu ini Tuhan. Saya tertunduk. Tidak berani melihat, cari sumber suara itu. Saya bilang, Tuhan, ya Tuhan. Ini Tuhan manggil kok keras ya. Tidak lembut sama sekali. Beritakan Injil. Supaya kamu jangan dilenyapkan bersama dunia ini. Karena dunia sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi orang yang hidup di dalam kebenarannya, dia akan hidup sampai selama-lamanya. Yang setuju katakan amin. Suara itu tegas sekali. Saya jawab apa? Tidak ada pemikiran, langsung. Ya Tuhan, saya mau. Undur hadirat Tuhan. Belum 5 menit jadi. Belum 5 menit. Saya jadi orang biasa lagi. Saya berkata dalam hati, siapa yang mau jadi pendeta? Pendeta hidup dari belas kasihan orang. Saya tidak mau. Saya mau jadi pengusaha. Saya berkati itu pendeta. Maaf, zaman dulu pendeta banyak yang miskin. Kalau akhir zaman pendeta kaya-kaya, saudara, ternyata. Sampai sekarang orang tidak ada panggilan jadi pendeta, pengen jadi pendeta. Sekarang ada istilah gereja. Saya memberontak. Perintah Tuhan. Tapi Tuhan tidak tinggal diam. Cuma saya ingatkan, kalau saudara dapat perintah dari Tuhan, tidak usah ngulur-ngulur waktu. Berserah saja. Karena apa? Tuhan akan kejar sampai di mana. 1 bulan kemudian, proyek yang saya kerjakan itu jalan raya yang ramai, sudah. Saya masih ingat rumah desain saya itu zaman dulu rumah kapsul, saudara. Rumah yang model-model kapsul. Itu di Surabaya, di beberapa kota-kota besar. Itu salah satu adalah desain dari saya. Jalan raya yang ramai. Saya lagi berdiri, orang pada berjalan-jalan gini. Tiba-tiba Roh Kudus buka mata saya, saudara. Yang saya lihat itu mayat-mayat hidup. Tuhan bicara ke saya lewat hati, saudara. Benyamin, adakah kamu mengasihi mereka? Mereka sedang menuju kebinasaan. Oh, langsung saya dijamah kasih Tuhan. Saya nangis di situ. Saya dilawat Tuhan. Saya nangis. Disitulah saya ngambil keputusan. Dan saya sangat radikal. Karena saya sangat terpengaruh oleh firman Tuhan. Makanya membaca firman Tuhan itu penting. Pada waktu saudara dapat panggilan, pada waktu ada perintah Tuhan, karena saudara membaca firman Tuhan, saudara jadi teguh, kuat hatinya. Saya ngambil keputusan radikal. Tinggalkan kerjaan. Jadi hamba Tuhan. Masuk sekolah Alkitab di Lawang, saudara. Di sana diproses sama Tuhan. Saudaraku, Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Ada haleluya. Ketika kita mentaati, maaf ya, saya ketemu Tuhan itu bukan samar-samar. Tuhan ketemu dengan saya itu real, nyata. Saya berapa kali waktu saya di sekolah Alkitab di Lawang, saya masih ingat jam 12 malam. Malaikat Tuhan datang bangunkan saya. Kalau dibangunkan malaikat sudah biasa, ditepuk.
Saya akan akhiri dengan kesaksian ini. Supaya saudara taat dengan perintah, karena saudara sudah dipilih oleh Raja. Raja yang pilih saudara. Kalau saudara dipanggil jadi pendoa syafaat, lakukan. Tidak usah tunda-tunda. Yang setuju katakan amin. Disuruh apa? Siap, siap. Karena Kristus benar-benar hidup. Nah, di sini saya saksikan. Waktu malaikat tepuk pundak saya. Kalau ditepuk malaikat suruh bangun, udah biasa tuh. Udah biasa. Waktu itu ditepuk malaikat suruh menyembah. Waktu saya menyembah, tiba-tiba kemuliaan Tuhan memenuhi ruangan. Terang ruangan itu. Sehingga saya dinding-dinding ini ya, yang saya lihat tidak kelihatan lagi karena cahaya kemuliaan Tuhan. Disitulah saya ketemu Tuhan. Dia duduk di tempat tidurku. Saya, waduh, rasa damai sejahtera sukacita. Melihat wajah Kristus dalam kemuliaan yang begitu besar. Saya tidak bisa lihat, saudara. Disitulah Tuhan berbicara banyak hal-hal rahasia. Dan oleh roh, tiba-tiba saya dibawa naik. Tiba-tiba ada tangga emas. Lalu Roh Kudus membawa saya naik ke tangga emas. Waktu tangga diinjak, saudara, tangganya bicara, saudara, tangga emas. Langkah pertama, langkah kedua, bicara semua. Saya mulai terus. Lalu ada suara dari surga, dari atas. Stop! Kasih tahu kepada umatku bahwa Yesus akan segera datang. Kalimatnya itu, Yesus akan segera datang ke dunia yang kedua kali. Itu pesan Tuhan. Sampaikan pesan ini kepada umatku, supaya umatku mempersiapkan diri. Saya turun, punya arti. Setelah saya kembali di tempat tidurku, semua arti-arti itu hilang semua. Ini sesuatu yang dari Tuhan. Tapi Tuhan itu real. Saya ingin beritahu. Jadilah seperti Ayub. Bukan penderitaan seperti Ayub. Semua gak mau. Saya juga gak mau. Kayaknya gak mampu lah. Tuhan tidak akan mengizinkan pencobaan melebihi kemampuan kita. Yang setuju katakan amin. Ayub berkata, dulu aku mengenal engkau hanya kata orang. Tapi aku sekarang melihat engkau. Mari kita datang kepada Tuhan. Tim musik. Mari kita datang kepada Tuhan. Labasya. Serabasya kabasya rabaram. Ora barala masiki para. Oh. Ora la masih. Oh. Syarabala masih Mari saudara, kita datang kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Saudara sudah dapat roti dan anggur? Yang belum bisa angkat tangan, supaya bisa dibantu oleh pelayan. Biar melalui perjamuan kudus ini, thank you, kita belajar taat, sadar kita dipilih, kita diurapi, kita punya tanggung jawab sebagai wakil kerajaannya di dalam dunia ini. Mari kita saat teduh di hadapan Tuhan. Masing-masing saudara berbicara dengan Dia.
Kalau ada sesuatu dalam hatimu, bereskan dengan Dia. Bereskan dengan Kristus. Lasi, orasya, karena bumi, langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Nya tidak akan lenyap. Mari kita taat dengan perintah-Nya. Saya percaya saudara masing-masing mendapat perintah. Karena setiap yang dipilihnya, pasti Tuhan punya tujuannya masing-masing. Jangan keraskan hatimu. Taatlah. Karena itu lebih baik bagimu. Karena kesudahannya akan segera tiba. Tapi berbahagialah engkau, hamba-hambaku, kata Tuhan, yang didapati tuannya sedang mengerjakan pekerjaannya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus buat firman-Mu. Terima kasih buat hidupmu. Mari kita angkat roti tinggi-tinggi. Biar melalui perjamuan ini, kita diperbaharui ketaatan kita dengan Dia. Kita diperbaharui panggilan kita. Pilihan kita. Engkau telah dipilih. Engkau ada di tempat ini. Tidak kebetulan. Engkau dipilih oleh Tuhan. Untuk menyatakan kuasa kerajaannya dalam dunia ini. Dengarlah firman Tuhan pada waktu malam sebelum Yesus disalibkan. Dia mengambil roti dan mengucapkan berkat atasnya. Dan memecah-mecahkan. Dan ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan ganti kamu. Makanlah. Setiap kali engkau memakannya, mengingat akan korbanku di kayu salib, kata Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Roti yang akan kita makan bersama-sama. Bukankah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kita angkat cawan tinggi-tinggi. Sesudah ia makan lalu ia mengambil cawan dan mengucapkan berkat atasnya. Dan ia berkata, inilah darahku yang dicurahkan ganti kamu. Minumlah. Dan setiap kali engkau meminumnya, engkau memberitakan tentang aku. Sampai kedatanganku yang kedua kali. Demikianlah firman Tuhan. Cawan berkat yang akan kita minum bersama-sama. Bukankah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu. Terima kasih buat hidupmu. Terus berkuasa atas kami. Berikan kami ketaatan. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Kau terus memperbaharui. Supaya yang sakit disembuhkan. Amin. Yang lama dikuatkan kembali. Amin. Yang susah dihiburkan.
yang putus asa diberi pengharapan. Di dalam nama Yesus, roh kasih karunia turun atas kita semua. Roh kemuliaannya turun atas kita dalam nama Yesus. Amin, amin. Silakan duduk, saudara. Hampir menyelesaikan, yaitu perjalanan kita doa puasa Daniel yang berdasarkan dari kitab Rut selama hampir sudah 16 hari ya kalau dengan sekarang ya. Maka ayat pokok kita ada dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 4. Tetapi khususnya ayat yang kedua. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu, multiplied, akan pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Bukan cuma ginosko tapi epiginosko. Pengenalan yang sangat dalam. Tetapi ayat pertama ditunjukkan bahwa bersama-sama dengan para rasul. Bersama dengan Simon Petrus, bersama dengan rasul-rasul yang lain, Yohanes, kita menerima iman yang kualitasnya sama. Wow, renungkan itu. Banyak orang yang cuma ikut agama, menganggap Simon Petrus itu jauh di atas kita. Satu gereja yang sangat terkenal, itu jempol kakinya, kan patungnya terbuat daripada perunggu, itu dicium sampai habis, saudara. Tetapi firman Allah mengatakan, tentu saja kita lebih percaya the word of God, right? Maka kita memperoleh iman yang kualitasnya sama. Sehingga kita bisa mengalami Tuhan benar-benar. Ya, karena itu kita akan mengalami grace and peace. Shalom. Karena apa? Pengenalan kita akan Allah dan akan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu bukan cuma di dalam kita membaca Alkitab selama 1 tahun ini. Tetapi juga di dalam melaksanakan, melakukan firman. Kita tidak akan ngerti firman sebelum melakukannya. Ya, kita tidak akan pernah punya pengenalan sampai epiginosko kalau kita tidak melakukan firman. Itu seperti membangun rumah di atas pasir. Orang yang bijak yang membangun rumah di atas batu karang itu yang mendengar, mengerti dan melakukannya. Dalam ayat ketiga ditambah lagi. Oleh kuasa ilahinya dia menganugerahkan hidup ini karena anugerah, karena kasih karunia. Segala sesuatu, perhatikan di situ, segala sesuatu yang berguna supaya kita bisa hidup benar, hidup saleh. Oleh pengenalan kita akan Dia yang memanggil kita, oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ditambah lagi ayat keempat, saudara ya. Firman Allah berkata, Dia juga menganugerahkan janji-janji. Apa yang kita harapkan di dalam tahun ini dan sampai tahun-tahun menjelang kedatangan Tuhan? Janjinya itu yang berharga sangat besar. Supaya kita bisa mengalami ini. Kodrat ilahi. Dan terluput akan hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Cuma ada 2 pilihan. Menyembah Mamon atau menyembah Tuhan. Dan kalau apa yang terjadi, kalau ada yang keuangan yang hilang, benda yang hilang, dan kita jadi stres. Artinya dewa atau Tuhan yang kita sembah itu, Mamon itu, divaluasi kan. Tetapi kita dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, saudara. Jadi terimalah iman yang luar biasa, yang sama nilainya dengan para rasul. Lalu kemudian makin kita mendalam dalam pengenalan akan Tuhan. Dan kita akan hidup dalam damai sejahtera. Hidup dalam janji-janji yang sangat luar biasa dan berharga. 42 tahun saya ikut Tuhan. Dan benar-benar janjinya tidak ada yang meleset, saudara. Apa yang dia janjikan, pasti dia genapi. God is not a man. Karena jangan lupa, setiap kali ada tantangan, katakan, Emmanuel, God is with me. And God is among us. Inside us and among us and with me. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Shalom warga kerajaan, selamat tahun baru 2022. Selamat datang the year of multiplied grace, tahun pelipat gandaan kasih karunia dan tuntunan Tuhan. Kembali lagi bersama saya Dika dalam
Rock MTP News edisi bulan Januari. Mari bergabung bersama dalam ibadah raya setiap hari Minggu jam 9 pagi di Hotel Derindra. Mari bertumbuh bersama dalam komunitas kerajaan setiap hari Rabu pukul 8 malam. Doa adalah pengharapan, keinginan, dan nafas kehidupan bagi orang yang percaya. Mari bergabung dalam doa malam setiap hari Jumat pukul 7.30 malam. Yuk Sobat Muda, mari bergabung dalam Kingdom Generation Community setiap hari Kamis pukul 7.30 malam. Informasi untuk adik-adik Rocky, tanggal 23 Januari jam 9 pagi di Derindra Hotel. Yang tidak sempat hadir tetap join Zoom ya, karena kita akan belajar rangkuman mujizat Tuhan Yesus lewat Superbook. Adik-adik Rocky telah tampil melayani dalam gerak dan lagu di acara Natal tanggal 13 Januari yang dilaksanakan oleh Inisi Hospitality Indonesia. Tim Rocky mengucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus sayang kita semua. Shalom warga kerajaan. Rut 2 ayat 12, Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Mari kita ikuti ibadah 21 hari doa dan puasa Daniel dari tanggal 1 sampai 21 Januari dengan tema renungan Rut. Ibadah doa dimulai jam 8 malam melalui Zoom meeting. Tahun 2022, The Year of Multiplied Grace. Tahun pelipat gandaan anugerah. Tuhan Yesus memberkati. Satu Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Tema bulan Januari adalah Chosen by the King, yang berarti kita adalah bangsa-bangsa terpilih yang dipilih secara khusus untuk menjadi representatif dari kerajaan Kristus. Sekian Rock News kali ini. Have a blessing Sunday. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Ya, puji Tuhan, kita sampaikan bahwa kita sedang berjalan doa puasa. Tadi Gembala Senior mengingatkan, kita ada doa puasa setiap hari ya. Puasa Daniel ini sudah berjalan hari ini yang ke-16. Kita ada doa bersama lewat Zoom jam 8 malam. Kita share dari kitab Rut selama 21 hari. Jadi terakhirnya tanggal 21. Dan saya percaya ada sesuatu yang Tuhan sampaikan dalam pesan-pesan hidup kita. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Yesus, ku bersyukur
Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Puji syukur. Puji syukur hanya bagimu. Puji syukur hanya bagimu. Puji syukur. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih buat hidup-Mu. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi Roh-Mu tetap berbicara di dalam hati kami masing-masing. Ingatkan perjanjian-Mu. Ingatkan ketetapan dan peraturan-peraturan-Mu dan perintah-perintah-Mu. Pulanglah saudaraku dengan berkat dari Bapa yang kekal, penasehat yang ajaib, selalu menasihati engkau, selalu memimpin langkah-langkahmu, sehingga mata rohanimu makin terang melihat cahaya kemuliaannya. Dan telinga rohanimu makin tajam mendengar suaranya. Diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pada waktu masuk rumahmu, diberkati pada waktu keluar rumahmu. Bahkan anak cucumu diberkati oleh Tuhan. Anak cucu orang benar tidak akan minta-minta roti. Karena Tuhan memberi kelimpahan. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus yang diberkati dan disertai Tuhan Yesus. Sekali lagi katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Yesus saja.